Kalau kita nih lagi ngomongin penjara terhoror di Indonesia, yang langsung muncul di otak kalian, itu apaan sih? Kalau gue sih langsung auto mikirnya ke Pulau Nusa Kambangan ya. Soalnya emang itu penjara kan legend banget. Banyak banget hal yang membuat pulau ini tuh jadi kelihatan angker gitu. Yang pertama dari segi historinya. Pas zaman Kerajaan Mataram, tempat ini tuh emang sering dijadikan tempat ritual. Dan saking seringnya, bahkan tempat ini mendapat predikat hutan ritual. Bayangin aja, kalau suatu tempat sering dijadikan menjadi tempat ritual, berarti kan banyak banget tuh lelembut yang bersemayam di tempat tersebut. Dan hal itu membuat kesan mistis di pulau ini tuh jadi dapat banget. Selain itu, pada zaman penjajahan Belanda, pemerintah Belanda sengaja membangun penjara di pulau ini sebagai tempat penyiksaan para tawanannya. Dan gara-gara itu, jadi banyak banget cerita-cerita kalau di sekitaran lapas sering kedengeran kayak ada suara-suara tentara berjalan, jadi kayak pasukan-pasukan Belanda begitu. Dan katanya juga sering banget ada suara-suara orang teriak-teriakan di sana. Sampai penampakan yang memang banyak terlihat di pulau ini, gengs. Nah, selain karena historinya emang udah bikin merinding tuh, pulau ini juga tambah terkenal horor karena sekarang telah dialihfungsikan menjadi penjara kelas berat, di mana banyak kriminal kelas kakap yang mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau divonis mati di sana, gengs. Nah, karena jatuhnya ini menjadi tempat kayak COD-an antara nyawa para kriminal tuh sama malaikat kematian, konon katanya banyak arwah-arwah yang bergentayangan di sana. Apalagi memang pulau ini juga sepi penghuni. Diketahui menurut ketentuan pemerintah, hanya tahanan, penjaga lapas, dan keluarga dari penjaga lapasnya aja tuh yang boleh tinggal di pulau tersebut. Udah gitu, nggak sembarangan juga orang yang bisa masuk ke pulau ini, gengs. Makanya, cuman kapal feri milik Kementerian Hukum aja dan Hak Asasi Manusia RI juga yang boleh parkir dan memasuki pulau ini, gengs. Intinya ketat banget lah penjagaannya. Selain karena ketentuan pemerintah, pulau ini emang secara geografis itu juga repot banget untuk dijangkau. Walau sebenarnya pulau ini masih masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Cilacap, tapi letaknya memang terpisah dari Pulau Jawa. Coba deh kalian lihat di peta, itu posisinya di bawah banget tuh sendirian, kayak anak bawang lagi dimusuhin. Udah gitu juga, pulau ini tuh dikelilingi lautan yang katanya banyak hiunya. Iya apa nggak, ngeri kan? Males emang jadinya. Dan untuk lebih mengisolasi pulau ini, pada tahun 2000 kemarin, pemerintah emang sengaja membuang beberapa kontainer berisi ular di sekitaran pulau itu. Jadi makin ngeri kan? Ogah banget emang kalau disuruh kesana mah. Nah, selain memang bahaya, yang paling penting adalah di pulau ini kagak ada sinyal. Udah deh tuh, kalian dengernya pasti auto gemeter kan? Mampus gak bisa update apa-apa gitu. Nah, jadi pada tahun 2007, sinyal di wilayah ini tuh juga sengaja dihilangkan atau biasa disebut dengan blank spot. Soalnya tahu sendiri kan, namanya juga kriminal, meskipun dalam jeruji besi, tetap aja mereka bisa menjalankan bisnis mereka dari luar, dari dalam keluar. Kalau masih ada sinyal, makanya emang biar nggak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, sengaja tuh sinyalnya dihilangin, biar bisa bener-bener nyaho lu. Kasiannya, dunia yang indah dan terang ini tentu jadi gelap baginya. Nah, kurang lengkap apa coba tuh berarti? Udahlah itu bekas tempat ritual, tempat penyiksaan, tempat pelaksanaan hukuman mati, terus nggak ada sinyal. Udah gitu sepi juga penduduknya. Nah, syarat-syarat ini tuh cocok banget buat dijadiin tempat dedemit-dedemit pada nongkrong, alias jadi tempat basecamp mereka. Mungkin nih kalian yang para indigo yang bisa ngeliat, itu kalau lihat tuh di situ, itu dedemitnya, ramainya kayak udah pada bubaran pabrik. Mana katanya juga ramainya nggak cuma di malam hari, gengs. Di siang hari juga sering kelihatan ada penampakan yang udah jadi jangan heran di sana. Nah, by the way, di antara banyaknya spot nongkrong para dedemit di sana, ada beberapa spot yang memang udah terkenal banget angkernya nih, gengs. Pertama, di Tunggal Panaluan atau pos polisi Nusa Kambangan. Nah, tepat 1 kilometer di arah barat pos pol tadi, itu kan ada belokan tuh. Nah, di belokan itu sering banget ada kecelakaan. Selain emang belokan itu curam, di sebelah kanannya langsung jurang. Jadi ya wassalam. Pokoknya emang di tempat itu sering banget terjadi kecelakaan yang telah menewaskan banyak orang nih, gengs. Rata-rata orang itu pada jatuh ke jurang terus nyemplung plung ke laut. Nah, selain itu, tempat yang terkenal angker lainnya adalah lapangan tembak Tunggal Panaluan. Lapangan tembak ini itu emang bekas penjara dulunya, namanya Limus Buntu, yaitu adalah penjara yang emang udah nggak dihuni dan cuman meninggalkan kayak semacam sisa-sisa puang doang, udah ketutup sama semak-semak tuh. Namun di tempat tersebut itu dulunya merupakan tempat eksekusi mati. Salah satunya adalah Freddy Budiman. Tahu nggak kalian, itu tuh gembong narkoba kelas ikan kakap. Nah, menurut salah satu penjaga lapas di sana, di tempat itu sering banget ada hantu menampakkan wujud mereka menyerupai wujud manusia, gengs. Nah, lanjut nih ke tempat kongkong yang kedua, yaitu adalah pertigaan Kamboja. Nah kan, dengan Kamboja aja itu udah ingetnya langsung kuburan ya, karena Kamboja memang identik sama kuburan gitu legendanya. Dulu konon katanya soalnya ada seorang perempuan yang sedih banget sampai depresi, ditinggal pasangannya meninggal. Terus dia nangis-nangis tuh di makam pasangannya itu berhari-hari, sampai pada akhirnya tiba-tiba si perempuan ini itu hilang dan muncul bunga Kamboja, pohon Kambojanya muncul. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa pohon Kamboja itu merupakan wanita yang nangis-nangis tadi dari legenda itu. Makanya Kamboja tuh identik sama kembang kuburan. Nah, balik lagi di pertigaan tadi ya, pertigaan Kamboja. Itu sebenarnya ada tempat orang lalu lalang, tempat orang jalan, tapi kenapa tahu-tahu di tengah-tengahnya tuh ada pohon Kamboja? Kan ngalangin. Udah gitu tuh
tumbuhnya tuh emang aneh. Cabangnya banyak banget, tapi pohon ini tuh hampir tidak berdaun. Nah, menurut pengakuan dari petugas lapas lagi, kalau di sekitar pohon ini sering terlihat penampakan kayak ada kuntilanak, terus hantu-hantu yang menyerupai manusia lagi duduk tuh di pohon. Nah, gara-gara tempat itu jadi semacam hype banget, tempat nongkrongnya kuntilanak sama hantu-hantu, gak ada satupun orang yang berani menebang pohon ini, gengs. Sampai sekarang, soalnya takut para penghuninya ntar demo bagaimana ceritanya tuh. Orang aja kalau demo tuh banyak yang ngerubuhin macam-macam lah, apalagi kalau udah demit demo, aduh repot, udah repot. Nah, tempat selanjutnya adalah Lembah Nirbaya. Lembah ini sekarang berubah menjadi lapas terbuka industri Nusa Kambangan, dan di dalam tempat ini sebenarnya ada perkebunan gitu. Jadi para terpidananya nih banyak yang kerja di sana untuk berkebun, gengs. Tapi tempat ini juga merupakan tempat eksekusi mati. Jadi nih tiap ada orang yang mau dieksekusi mati, itu tempatnya bakal ditutup sementara. Udah gitu kan tempatnya luas ya, pasti tempat eksekusi matinya ada di spot-spot tertentu dong. Nah, itu spot-spotnya nggak pernah diketahui sama orang yang exactly itu di mana gitu maksudnya. Otomatis tempat ini menjadi sangat angker. Banyak petugas atau napi yang sering banget ngedengar suara orang minta tolong atau ngelihat orang-orang penampakan nih minta tolong. Gak kaleng-kaleng loh, gengs. Munculnya tuh pada siang-siang. Coba pernah nih ada kejadian penampakan seseorang yang minta makamnya buat dibenerin katanya. Terus pas dilihat nih, lah emang bener aja loh, makam itu ternyata ngarepnya salah. Dan diketahui makam itu adalah makam terpidana mati gembong narkoba yang berasal dari Nigeria. Tapi dari tadi kita ngomongin mati melulu ya. Yang habisnya pulau ini itu terkenal dengan nama Pulau Kematian. Jadi ya pantas saja dari tadi kita ngomongnya mati melulu. By the way, selain tempat yang angker, di pulau ini juga ada hantu yang menjadi urban legend di sana, gengs. Hantu itu dinamakan Mbah Syukur. Namanya doang sih Syukur. Tapi kalau kalian sampai ketemu, lah boro-boro bersyukur, malah syukurin lu. Konon katanya, Mbah Syukur ini merupakan hantu pria yang badannya itu jangkung terus tinggi. Lah apa dulunya model kali begitu. Masalahnya, yang bikin serem adalah hantu ini nggak ada kepalanya, gengs. Punya kepala aja kita sering pusing, sering migrain. Tapi kalau kagak punya kepala jadi serem juga lah, pusing. Jadi pusing mulu kita jadinya. Nah, menurut legenda, Mbah Syukur sudah ada sejak zaman Belanda. Dan Mbah Syukur ini dikabarkan merupakan salah satu tawanan Belanda yang disiksa lalu dieksekusi mati di zaman penjajahan dulu. Udah gitu, eksekusi matinya adalah dengan cara ditembak terus dipenggal. Makanya wujudnya modelnya begitu tuh, mirip-mirip kayak hantu jeruk purut 11-12. Nah, menurut mitosnya, Mbah Syukur ini semacam godfather-nya yang ada di sana tuh. Jadi dia mengepalai hantu-hantu di sana, udah jadi kayak ketuanya, leadernya. Dan Mbah Syukur ini sering banget muncul di depan para tahanan dan para penjaga lapas. Ada juga yang bilang kalau ada nih tanggal khusus atau hari khusus di mana Mbah Syukur ini biasanya memang terlihat, yaitu hari di mana hari kematiannya. Nah, di Pulau Kematian ini sebenarnya masih banyak lagi cerita penampakan di tiap pos-posnya, gengs. Misalnya di pos 1 sering banget ada penampakan kuntilanak. Terus di pos 2 sering banget ada alunan suara-suara musik gamelan sama penampakan sosok yang tinggi besar. Terus di pos ketiga nggak ada angin, nggak ada hujan nih, sering banget ada getaran dahsyat kayak gempa bumi. Dan di pos keempat itu juga sering terlihat penampakan dari mobil Belanda. Tapi menurut petugas yang berjaga di sana, penampakan tersebut baru muncul kalau petugasnya tuh lalai dan bekerja. Misalnya pas tugas malam mereka ketiduran. Makanya hantu di sana tuh kayak semacam ngingetin para petugasnya biar nggak kebablasan dan ketiduran lu. Lah sosi banget kalau begitu ya. Perhatian banget gitu hantunya. Berasa lagi dibangunin pacar mau sahur. Bangun! Berarti hantunya baik kali ya, gengs ya. Malah lebih jahat pada tahanannya tuh kelakuannya daripada para hantunya. Nah ini nih, kadang manusia kelakuannya emang lebih jahat daripada hantu. Setan mah paling ngakutin doang. Lah manusia ngebaperin, nge-PHP-in, terus ngilang. Yang gini-gini nih modelannya, itu harus dirukiah biar sadar kelakuan lu kayak hantu. Ya udah pokoknya thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau support channel ini juga boleh minta like ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotalifan. Sampai jumpa di kasus mistis selanjutnya. Dadah.